sehingga kita harus mencari sumber daya yang lain, sehingga ada pengalian sumber daya dari genset ke listrik PLN yang berdampak terhadap terputusnya jaringan internet. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk SMP. Tadi jalur zonasi itu dalam ketentuan 65% untuk SMP, karena di dalam Perbuk minimal 50%, di dalam Permendikbud disebutkan minimal 5%, bahkan di dalam Permendikbud itu untuk jalur prestasi itu tidak ditentukan, tidak dijelaskan harus berapa, sehingga kita mengambil inisiatif dengan memperhatikan data-data yang kita peroleh dari tiap-tiap kecamatan, di mana di salah satu SMP ada yang zona satunya melebihi dari 65%, sehingga kita menyesuaikan untuk wilayah daerah sini, daerah Kabupaten Banyumas, untuk jalur zonasinya 65%, di mana 65% itu untuk terdiri dari untuk yang siswa-siswi yang berada di zona 1, yaitu yang berada di desa atau kelurahan di mana sekolah itu berada. Kemudian untuk ABK atau disabilitas, dan juga untuk putra-putri anak tenaga kesehatan yang menangani langsung COVID-19. Nah, untuk data-data tersebut kami ambil dari Dinas Kesehatan untuk yang menangani COVID. Data untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID, kita ambil data di Dinas Kesehatan, sehingga sudah tidak ada manipulasi atau tidak ada orang yang istilahnya mengaku-aku bahwa saya adalah anak nakes yang menangani COVID, sehingga semua data lengkap dan di situ sudah terintegrasi dengan NIK, sehingga kalau mengaku anak nakes tapi di dalam anak tersebut itu tidak connect, sehingga semua serba untuk para tenaga kesehatan yang menangani COVID. Kemudian untuk zona 1, ketika zona 1 itu tidak bisa menampung atau jumlah pendaftarnya melebihi kuota, maka diadakan seleksi. Ya. Kalau seluruhnya itu ada 65%, terus yang mendaftar ternyata kurang dari 60%, maka untuk yang zona 1 dan yang saya sebutkan untuk ABK dan anak nakes, maka itu langsung diterima. Tapi ketika zonasi itu tidak mencukupi, maka diadakan seleksi. Seleksinya yaitu sesuai dengan ketentuan Permen Perbuk adalah dilihat dari usianya. Ketika usianya lebih tua, itu yang diprioritaskan. Kemudian untuk ketika usianya sama, katakanlah usianya persis sama, tapi ini sehingga diharapkan tidak ada manipulasi data, semua bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang mengatur waktu, bisa melihat usia juga dari aplikasi. Kemudian waktu pendaftaran itu bisa menentukan juga dari aplikasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa waktu yang digunakan adalah waktu dalam server, waktu di server ya, jadi bukan waktu di laptop Bapak Ibu semuanya. Ketika perubahan di laptop Bapak Ibu, umpamanya waktunya diajukan atau itu tidak bisa terdetek di sini, sehingga yang kita gunakan adalah waktu yang ada di server. Itu untuk jalur zonasi. Ketika di zona 1 tadi belum terpenuhi, kita bisa menambah dari zona 2 dan zona 3. Zona 2 itu adalah desa atau kelurahan di luar zona 1,
masih dalam satu kecamatan. Misalnya untuk kecamatan Sumpyuh, zona satunya SMP 1 Sumber adalah kelurahan dan kelurahan Sumpyuh. Maka zona 2-nya adalah selain dua desa itu, ya, selain dua desa itu masuk zona 2. Ya, berarti ada 12 desa di kecamatan Sumpyuh masuk zona 2. Itu kemudian untuk zona 3-nya adalah desa atau kelurahan di luar desa dalam satu kecamatan. Berarti di luar desa yang ada di kecamatan Sumpyuh dari 26 kecamatan masuk ke zona 3. Kemudian daerah-daerah perbatasan kabupaten, misalnya kalau di Sumpyuh itu ada perbatasan dengan Nusa Wungu masuk desa kecamatan Nusa Wungu dan Kabupaten Cilacap itu masuk ke dalam zona 3. Jadi daerah-daerah perbatasan itu masuk zona 3 dan sudah kita data desa-desa mana yang berbatasan langsung. Nah, masing-masing zona itu ada perhitungan skornya. Untuk skor zonasi adalah 60%. Skor prestasi 30 nilai ketika zona 1 belum terpenuhi. Jadi seleksi di zona 2 dan zona 3. Jadi umpamanya kuota 150, zona satunya baru yang mendaftar baru 50, maka ada kuota untuk zona 2 dan 3 adalah 100. Nah, dari 100 itu diseleksi dari pendaftar dari zona 2 dan zona 3 dengan perhitungan seperti tadi saya sebutkan, 60% zonasi, 30% nilai SHUN, NHUS, dan yang 10% piagam kejuaraan yang diakui. Karena piagam kejuaraan tergantung siapa penyelenggaranya, tingkat apa ini berbeda-beda. Diakui dulu ya, diakui apa tidak, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat apa. Kalau memang tingkat internasional itu bisa langsung diterima. Tingkat nasional juara 1 bisa langsung diterima. Nah, itu ketentuan zonasinya. Perhitungannya seperti itu, 60%, 30%, dan 10%. Kemudian untuk skornya, skor zona 2 itu berapa? Skor zona 2 adalah 250. Skor zona 3 adalah 225. Jadi perhitungan akhirnya begini, kalau pendaftar dari zona 2 berarti ya skor zonanya 250 kali ke 60%, ditambah nilai nilai hasil ujian 30%, ditambah piagam kejuaraan bagi yang punya. Nah, itu nanti digabung jumlah skornya berapa. Kemudian umpamanya yang pendaftar dari zona 3 berarti perhitungannya ya 60% kali 225 ditambah 30% kali jumlah nilai hasil ujian ditambah 10% dari prestasi. Bisa saja yang zona 2, yang zona 3 mengalahkan zona 2 ketika dia memiliki nilai yang sangat bagus, sangat tinggi, dan juga memiliki prestasi kejuaraan yang tinggi. Bisa kabupaten juara 1 atau tingkat provinsi. Maka dari penggabungan itu nanti dihitung berapa skor yang diperoleh dari masing-masing tingkat, dihitung peringkatnya, ini pun secara online dari aplikasi. Itu untuk jalur zonasi. Jadi zona 1 bisa diterima ketika kuota tersedia. Ketika kuota masih tersisa, diseleksi untuk mengambil pendaftar dari zona 2 dan zona 3 dengan perhitungan seperti tadi. Kemudian untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Atau yang dikategorikan tidak mampu itu bagaimana? Nah, kita sudah punya datanya dari Dinas Sosial bahwa yang tidak siswa yang berasal dari kurang mampu ini yang mengikuti program kemiskinan baik dari pusat maupun tingkat daerah. Kalau dari tingkat pusat misalnya yang berhubungan dengan daerah pendidikan, kita dunia pendidikan miskin, ya misalnya PKH. Kemudian yang dari Kabupaten Banyumas dikelola dari Dinas Pendidikan itu adalah kartu Banyumas Pintar. Untuk data yang PKH dan KIP itu kita atau program lain itu ada di data Dinas Sosial. Kita ambil dari data sosial dan terintegrasi secara online. Jadi tidak sembarangan atau tidak ada yang orang yang mengaku miskin dengan menunjukkan surat keterangan itu tidak berlaku surat keterangan miskin. Jadi semua ada datanya dari kita sudah ada
Tadi kita minta ke Korwil, mudah-mudahan Korwil itu mendatanya juga benar untuk penerima KBP. Mohon maaf untuk KBP ini kita minta datanya secara online ke SD ya, ke SD bahwa kita masukkan link di situ untuk diisi setiap sekolah untuk mengisi NIK dan KK. Ditemukan para operator SD mungkin atau siapapun yang melakukan pendataan di SD itu ada NIK yang tidak valid itu jumlah digitnya kurang atau lebih. Nah, kalau jumlah digitnya kurang atau lebih, maka ini tidak bisa terintegrasi dalam aplikasi, sehingga data itu saya kembalikan ke Korwil untuk dicek ulang. Masih ada kesempatan hari ini untuk mengecek ulang, dan terima kasih bagi yang sudah mengirim ulang kembali ke kita. Dan ada juga yang istilahnya sekolah yang istilahnya mungkin tidak tahu informasinya, padahal sudah diingatkan berkali-kali melalui grup Korwil maupun grup-grup yang ada. Saya sudah berkali-kali mengingatkan untuk pendataannya adalah melalui link tersebut, sehingga otomatis tersimpan dengan sendirinya. Mudah-mudahan data itu sudah benar, sehingga sudah kami pertanggungjawabkan. Masih ada beberapa data yang tidak ada NIK-nya dan KK-nya. Tadi pagi saya kembalikan ke Korwil untuk mohon dibantu untuk diisi kembali. Seandainya itu kalau data itu bermasalah, berarti bukan salah kami, karena berarti data dari Bapak Ibu semua yang terjadi kesalahan. Misalnya NIK-nya kurang 1 digit atau berlebih, atau tidak ada NIK-nya. Kalau tidak ada NIK-nya itu berarti tidak bisa terintegrasi di aplikasi. Nah, itu untuk jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi untuk anak yang tidak mampu dengan sudah terdaftar di dinas sosial dan juga di dinas pendidikan. Jadi yang di luar itu tidak ada. Ya. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua, di sini 5%. Tadi kalau afirmasi 15%, kalau perpindahan tugas orang tua 5%. Perpindahan tugas orang tua yang dimaksud adalah seperti tadi disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Dinas, bahwa maksudnya orang tua yang pindah tugas, ya, misalnya dari luar Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Banyumas, atau dari kecamatan A ke kecamatan B, ini di zona 3. Tapi kalau masih dalam satu kecamatan tidak bisa kita akomodir, karena kami anggap masih jarak yang sangat masuk akal ketika umpamanya masih dalam satu kecamatan hanya pindah desa. Berarti kan kalau zona 2 kan berarti umpamanya dari Kepokura pindah ke Subyuh, ya tidak perlu kita akomodir untuk jalur perpindahan tugas, karena masih jarak yang sangat bisa ditolerir. Sehingga yang bisa kita akomodir adalah yang pindah tugas minimal itu di zona 3 atau antar kecamatan, atau yang lebih itu adalah antar kabupaten atau dari luar kabupaten. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, nanti ini menjadi kecemburuan, ya, yaitu di mana jalur perpindahan tugas orang tua ini bisa untuk anak guru atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah itu, ya. Misalnya ada guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Kemeranjen misalnya, maka putra-putrinya dapat diterima di SMP Negeri 2 Kemeranjen, bukan di SMP yang lain. Jadi di mana orang tua itu bekerja. Ini pun datanya kita berbasis data, kita minta kepada SMP-SMP melalui data yang kita kirim melalui grup untuk mengirim data itu. Ya, kami pahami karena kesibukan Bapak Ibu dari SMP, sehingga data-data yang kami minta pun sempat kami istilahnya mengulur waktu, ya, sehingga pada batas waktu yang kami tentukan sudah kami anggap cukup. Sudah berkali-kali kami ingatkan sampai malam, sampai sore sekitar 4. Ternyata data yang masuk tidak banyak, hanya 50 siswa, ya, satu kabupaten hanya 50 siswa. Nah, itu data anak guru atau pendik yang ada di sekolah. Jadi nanti ada calon siswa yang lain, itu kok putra guru diterima di situ, nah, padahal zonasinya di mana. Ini menggunakan jalur perpindahan orang tua, dan itu diatur di dalam Permendikbud maupun Pergub. Kita sudah atur bahwa anak guru atau tenaga pendidikan bisa diakomodir di jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian untuk jalur prestasi yang berhitungan di sini, kalau ini jalur prestasi itu bebas untuk yang berada di zona 2, zona 3 ataupun yang ada di luar Kabupaten Banyumas bisa menggunakan jalur prestasi. Untuk jalur prestasi yang menjadi bahan pertimbangannya atau untuk penghitungan itu
jumlah nilai ujian atau NHUS. NHUS itu nilai ujian yang ada dari SD yang 5 mapel itu ditambah piagam kejuaraan bagi yang memiliki. Ya, jadi ada 2 syarat, nilai NHUS dan ATAO, ya, dan ATAO berarti boleh iya boleh tidak. Jadi kalau yang bersaing di jalur prestasi adalah harus melampirkan nilai hasil ujian dan piagam bagi yang punya. Kalau tidak punya, apakah boleh pilih jalur prestasi? Boleh. Tapi tentunya kalau tidak punya jalur prestasi nantinya akan kalah oleh yang memiliki piagam, karena piagam nilainya lumayan tinggi. Kalau selisih nilainya paling selisih di antara 10 ke bawah, mungkin bisa tersalip oleh yang tidak yang memiliki piagam kejuaraan. Saya kira itu untuk peringkatannya nanti dilihat dari peringkat yang paling tinggi dan nilai yang paling tinggi. Ketika nilainya sama, maka dipertimbangkan adalah yang mendaftar lebih dahulu. Jadi untuk pendaftaran terlebih dahulu itu adalah untuk seleksi yang paling akhir, nanti ketika seleksi yang pertama itu nilainya masih draw atau masih sama. Karena itu Bapak Ibu untuk mekanisme seleksinya dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua maupun prestasi. Kemudian mekanisme pendaftaran tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Sekdin, bahwa ada tahapan yang pertama itu pra-pendaftaran, yaitu tanggal 15 sampai 20 di jadwal itu ya, untuk pembuatan akun. Nah, untuk syarat membuat akun itu calon pendaftar itu harus punya email yang aktif ya, punya email, dan email itu bisa dibuka, dan juga hafal untuk passwordnya, masih emailnya hafal tapi passwordnya tidak hafal, maka ketika ada pemberitahuan tidak bisa buka ya. Dan di dalam aplikasi juga harus password itu harus ada. Sehingga syarat untuk membuat akun harus punya email. Nah, ini mohon bantuan kepada para bapak dan ibu guru kelas 6. Ini untuk siswa-siswinya yang belum punya email, mohon dibantu untuk dibuatkan. Jauh sebelumnya, jangan nanti ketika sudah pendaftaran baru buat email. Maka seperti pengalaman tahun kemarin itu terdeteksi dalam 1 hari pembuatan email 10.000, maka ini oleh Google dicurigai ya. Sehingga mohon jangan amat dan sangat bagi siswa-siswi kelas 6 yang mau daftar SMP yang belum punya email, atau bisa pakai email orang tuanya sebenarnya emailnya ini ya. Tolong dibantu untuk yang belum punya email, tolong dibantu untuk dibuatkan email. Kemudian ketika sudah punya email, masuk ke dalam pembuatan akun. Ya, jadi pertama sudah punya email, kemudian buka website http ppdb.banyumas.gov. Ya, itu nanti pokoknya website itu dibuka, di situ ada menu buat akun dan ikuti tahapan di situ. Ya, masukkan nick dan lain-lain itu di situ. Nah, pembuatan akun ini mulai tanggal 15 besok, tapi pendaftarannya belum. Nah, tapi pembuatan akun sudah bisa dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah, kemudian ketika sudah buat akun, sudah selesai, biar tidak membebani server, pendaftar bisa mengupload berkas-berkas yang diperlukan sesuai jalurnya. Jadi tidak semua berkas diupload biar tidak berat. Sehingga Bapak Ibu guru di kelas 6 maupun kepala sekolah mohon untuk bisa membantu calon siswa-siswinya yang mau mendaftar, mungkin ada kebingungan. Juga termasuk umpamanya jaringan internet, anak didik Bapak Ibu yang berada jauh di sana tidak ada jaringan internet, mohon untuk dari pihak sekolah SD bisa membantu ya, yang ada internetnya. Karena semua SD di dalam Kabupaten Banyumas tidak sudah tersalur atau ada jaringan internetnya. Kemudian pembuatan akun sudah, kemudian bisa mengunggah data-data yang diperlukan sesuai dengan jalur yang dipilih, apa mau zonasi atau prestasi atau perpindahan tugas orang tua ya. Tidak semua berkas kita minta diunggah biar tidak membebani server ya. Maka yang diperlukan saja di situ sudah ada. Ketika jalur yang Bapak Ibu dipilih, dicetak, maka sudah ada permintaan di situ unggah berkas yang apa yang diperlukan.
Nah, untuk perlakuannya antara pendaftar dari Kabupaten Banyumas dan luar Kabupaten Banyumas berbeda. Karena kalau pendaftar dari dalam Kabupaten Banyumas itu sudah terintegrasi dengan NIK. Ketika memasukkan NIK siswa, maka itu sudah terintegrasi, ya. Maka dia berada di mana, di zona mana itu sudah terdeteksi. Kemudian kalau yang lulusan SD atau MI Banyumas juga sudah terdeteksi dengan memasukkan nilai nomor SHUN itu, maka otomatis nilai sudah terdeteksi. Ya, mudah-mudahan nilai sudah kami kumpulkan dan sudah ada datanya, tapi masih ada yang perlu perbaikan karena banyak dari yang Bapak Ibu setor itu tidak sesuai dengan permintaan kami. Di permintaan kami itu kan untuk daftar nomor harus tanpa spasi, ya, tapi masih ada yang dispasi. Bahkan ada yang digitnya kurang. Ini fatal sekali kalau yang digitnya kurang. Kalau digitnya kurang, otomatis tidak bisa terkoneksi dengan aplikasi. Ya. Kemudian beraneka ragam bentuk yang kami terima sehingga kami harus kerja keras dari tim kami sampai lebur untuk mengerjakan mengolah data dari Bapak Ibu semua. Nah, ketika data sudah kami terima, masih ada yang usul lagi. Bagian ini yang sangat memprihatinkan karena kita harus mencari istilahnya dari 12.000 orang harus memperbaiki salah satu orang. Nah, ini ada usul lagi, ini yang sangat menyusahkan kita, sehingga mudah-mudahan data-data yang dari Bapak Ibu semua sudah valid sehingga kami setor ke Kominfo untuk diinput ke dalam aplikasi, sehingga ketika para calon pendaftar memasukkan nomor hasil ujian dari sekolah itu otomatis nilai sudah terkoneksi. Tapi kalau pendaftar dari luar Kabupaten Banyumas berarti belum terkoneksi di aplikasi sehingga harus menginput manual dari 5 mapel itu. Nah, dan mengunggah atau mengupload nilai itu, piagam yang dimiliki lah, apapun jenisnya. Nah, bagi keluar dari Kabupaten Banyumas, seandainya belum memiliki nilai yang 5 mapel, mohon untuk diberitahukan kepada siswa itu agar minta ke sekolah asal untuk dibuatkan yang seperti di Kabupaten Banyumas atau sertifikat hasil ujian sekolah itu namanya ya kalau di kita. Ya, minta dibuatkan oleh sekolah yang dari asalnya untuk dibuatkan itu sehingga nanti bisa masuk ke dalam aplikasi. Itu untuk mekanisme pendaftaran. Nah, kemudian tanggal 20 bukan berarti kita tutup untuk pembuatan akunnya, masih terus berjalan sebenarnya. Untuk pembuatan akun masih terus berjalan sampai tanggal 26, sampai sebelum pendaftaran pokoknya. Jadi ketika belum membuat akun tidak usah berebut ya, karena waktunya ini cukup luas, cukup longgar, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 26 berarti. Tapi kita sediakan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan akun tanggal 15 sampai 20 itu. Tapi kalau memang pada tanggal-tanggal itu belum bisa buat karena ada halangan apa, itu masih bisa diperpanjang. Pokoknya sampai siswa itu mendaftar lah. Berarti sampai tanggal 26 sebelum mendaftar. Nah, kemudian untuk pendaftarannya yaitu tanggal 22 sampai 26. Pendaftarannya online 24 jam ya untuk pendaftarannya. Yaitu mulai dari pukul 00.01 sampai 24.00 itu pendaftaran secara online. Bisa daftar dari rumah, bisa daftar dari sekolah SD ataupun tempat-tempat lain yang pokoknya ada jaringan internet. 24 jam pendaftarannya. Dan ketika pendaftar kok ternyata belum mengupload dokumen, masih bisa mengupload dokumen di saat pendaftaran itu. Dan mau mendaftar kok belum punya akun, bisa melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Pokoknya waktunya sangat luas, 15 hari. Nah, ini untuk pendaftaran, yang pertama untuk pembuatan akun, yang kedua untuk pendaftarannya. Tapi untuk pendaftarannya dimulai hari Senin 00.01 pendaftar hari Seninnya ya, pendaftaran. Monggo mamanya mau berebut mendaftar pukul 00.01 monggo. Tapi yang kami harapkan jangan berebut karena waktunya sangat luas dan awal pendaftar tidak mutlak untuk menentukan untuk diterima dan tidaknya, karena harus melalui perhitungan yang awal yang lebih banyak lagi sehingga tidak usah buru-buru ya. Asal Bapak Ibu nilainya bagus atau di zona yang aman, insya Allah tidak perlu buru-buru ya. Itu. Kemudian tadi untuk pendaftarannya 24 jam pada hari Senin sampai Kamisnya ya. Senin sampai Kamis itu 24 jam, bisa mulai dari 00.01 sampai 24 atau 24 jam. Tapi ketika hari terakhir pendaftaran yaitu hari Jumat, maka pendaftarannya
hanya sampai jam 12. Ya, jam 12 siang pendaftarannya ya online itu. Nah, itu jam 12 sudah ditutup. Nah, kemudian bagi calon pendaftar yang sudah tidak diterima, nah itu bisa dilihat langsung di Bapak Ibu setelah diverifikasi ya. Nah, Bapak Ibu mendaftar atau putra putri Bapak Ibu mendaftar pada tanggal itu, tapi verifikasinya bukan 24 jam, verifikasinya jam kerja. Kasihan kepada para operator di SMP kalau harus 24 jam. Jadi pendaftarannya 24 jam, tapi verifikasinya mulai jam 7.30 sampai 15.30. Nah, setelah diverifikasi baru bisa dilihat hasilnya panjenengan, putra putri panjenengan berada di peringkat berapa dari kuota yang ada. Misalnya saya berada di 50 dari 150, berarti aman, masih aman. Ya. Misalnya pada di peringkat 7 dari 15, masih aman. Yang sangat meragukan biasanya yang ada di batas-batas akhir itu. Umpamanya peringkat 150 dari 150 masih diterima sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Cuman agak ragu. Nah, yang sudah tidak diterima, umpamanya mau pindah ke daftar ke sekolah lain, bisa dengan terlebih dahulu cabut berkas. Siapa yang bisa cabut berkas? Siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu cabut berkas adalah supervisor yang ada di sekolah di SMP ya, di SMP maksudnya, SMP negeri. Nah, Bapak Ibu umpamanya karena situasi COVID ini bisa melalui telepon, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, jadi tidak hanya telepon atas namakan si A, terus cabut berkas. Nah, tapi bisa juga datang ke sekolah, tapi dengan tetap memperhatikan itu protokol kesehatan ya, tidak boleh berbondong dan harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Terus dari sekolah itu menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Nah, itu juga protokol kesehatan wajib tetap diperhatikan. Tapi diusahakan ini tidak berbondong-bondong. Ini bagi yang mau cabut berkas. Jadi cukup ke sekolah untuk minta dicabutkan berkasnya dan minta tolong untuk dimasukkan ke SMP mana yang akan dituju. Misalnya yang kira-kira kuotanya masih banyak, silakan untuk itu. Itu cabut berkas. Tapi kalau hanya untuk memilih jalur itu tidak harus cabut berkas. Ya. Misalnya yang pertama saya milih jalur zonasi, tapi kalau sudah mirip-mirip saya pindah ke jalur prestasi itu boleh. Ya, silakan. Berarti itu cukup untuk merubah data saja. Itu untuk jalur proses untuk pendaftarannya. Jadi sekali lagi pendaftarannya 24 jam, tapi verifikasinya tidak 24 jam, tapi hanya pukul 7.30 sampai 15.30 di hari kerja. Nah, setelah hari Jumat jam 12 berarti pendaftaran sudah ditutup, aplikasi ditutup, tinggal tugas dari sekolah untuk memverifikasinya sampai selesai. Nah, ketika dinyatakan sudah tidak diterima, kok sudah melebihi jam 12, cabut berkas sudah tidak bisa. Ini jangan sampai Bapak Ibu ini harus hati-hati, jangan sampai cabut berkas sudah melebihi jam 12. Cabut berkas hanya dibatasi sampai jam 10 hari terakhir ya. Jam 10 hari terakhir. Jadi jam 10 hari terakhir cabut berkas masih diberi waktu 2 jam untuk pendaftaran. Nah, ini untuk jeda waktu 2 jam agar tidak istilahnya keberungsung istilahnya ya. Nah, itu untuk cabut berkas. Kemudian setelah diverifikasi kemudian bisa dilihat di situ. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika berada di ambang di zonasi misalnya, zonasi misalnya 150, pendaftar ada di peringkat 155, belum berarti itu ditolak. Masih ada kesempatan. Dari mana kesempatan itu? Ketika jalur-jalur yang lain tidak terpenuhi. Ya, jadi umpamanya dari jalur afirmasi 15%, yang daftar kok hanya 10% dari kuota yang ada, sehingga kan masih ada sisa kuota 5%. Jalur prestasi yang daftar hanya 10%, masih ada kuota lagi 5%. Dan perpindahan tugas orang tua yang daftar hanya 3%, masih ada 2%, sehingga kumpulan tadi sisa-sisa kuota 12% ditambahkan langsung ke jalur zonasi oleh aplikasi ini ya penambahannya. Jadi tidak ada yang manual, semua serba aplikasi. Jadi ketika tadi tambah 10%, jadi dari kuota 150 kan bisa jadi kuotanya menjadi
170. Nah, berarti atau 160 misalnya. Maka yang tadinya kuotanya untuk jalur zonasi hanya 150, maka bisa menjadi 160 ketika ada limpahan dari jalur-jalur yang lain. Akhirnya itu untuk proses pendaftarannya. Dan mohon untuk dipedomani dan ditaati. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk ini tadi untuk para calon pendaftar. Ini untuk Korwil tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Ibu Kepala Dinas bahwa Korwil mohon untuk membantu kepada calon siswa dengan memberikan skor nilai prestasi dengan berpedoman pada surat jobnis yang sudah kita edarkan, baik kejuaraan apa ini, kejuaraan siapa yang menyelenggarakan itu harus diperhatikan. Jangan sampai penyelenggaranya itu tidak masuk kategori Bapak Ibu nilai. Ya, ini perlu diperhatikan oleh Korwil dan juga seluruh operator yang ada di kecamatan di Korwil ya. Biasanya yang membuatkan operator atau staf di Korwil. Ya, mohon diperhatikan itu dari pertama dilihat dari penyelenggaranya dulu. Bisa apa tidak masuk ke dalam kategori penilaian itu. Kalau penyelenggara sudah bisa dipertanggungjawabkan, baru dilihat jenis kejuaraannya, kejuaraan apa, berjenjang, tidak berjenjang, kemudian tingkat apa, baru diberi nilai. Nah, itu digunakan untuk pedoman dari calon peserta didik itu dalam mengunggah dalam aplikasi, misalnya melampirkan prestasi, berarti nanti di situ disebutkan itu jenisnya apa, jenjang apa tidak berjenjang, atau kemudian tingkat apa, sehingga di aplikasi cukup piagam yang asli, ya piagam asli. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam tadi di atas itu diverifikasi ketika sudah benar-benar dinyatakan diterima, daftar ulang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa tanggal 1 sampai verifikasi, harap masing-masing sekolah itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dia tidak berjubel, diatur waktunya untuk daftar ulang itu, ya, diatur waktunya dan ruangan daftar ulang pun tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, terus cuci tangan, terus sebelum masuk ada cek suhu tubuh. Nah, itu tetap diperhatikan. Nah, itu. Kemudian yang kami harapkan untuk pihak SMP, jadi yang menyiapkan nomor telepon atau nomor WA yang bisa untuk komunikasi para pendaftar, dan juga menyiapkan ruang sekretariat yang di dalam ruang sekretariat itu ada panitia di dalamnya, ada ketua panitia, sekretaris, dan juga supervisor dan verifikator ya, atau operator di dalam situ. Nah, kemudian ketika ada calon peserta didik atau calon wali murid yang mau komunikasi, Bapak Ibu harus siap, ya, siap untuk menampung. Dan ketika seandainya sangat terpaksa sekali ada yang datang ke sekolah, ya mohon untuk bisa dibantu. Tapi ini diharapkan sih tidak sekolah SD ternyata mungkin bisa dimaklumi, asal tidak tadi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi paling ada hanya 1 atau 2 orang, nah, daripada nanti ada warga yang kebingungan. Saya kira itu yang perlu diperhatikan dari pihak UPK Korwil maupun dari sekolah. Nah, untuk pihak SD tadi diharapkan sekali lagi membantu para siswa-siswi yang kelas 6 untuk membuat akun, untuk mendaftarkan dokumen yang diunggah. Ini diharapkan siswa jangan foto sendiri-sendiri, nanti ukurannya sangat besar ya. Diunggah ini nanti sangat memberatkan server. Jadi tolonglah dari operator sekolah SD membantu memotretkan, ya, cukup bisa scan ya, kemudian kalau bisa dibantu. Ini akan terima kasih. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu yang ada di SD ini bisa dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, persyaratan untuk zonasi tadi adalah
zona 1, zona 2, dan zona 3 dengan melampirkan KK ya. Dokumen yang kita berdomennya adalah KK atau keterangan domisili. Nah, tapi untuk keterangan domisili ini ada ketentuannya Bapak Ibu yang setahun. Dihitung 1 tahunnya dari mana? Dari tanggal terbit surat keterangan domisili itu. Ya. Jadi umpamanya batasnya 1020, maka untuk terhitung 1 tahunnya adalah berarti 1 Juni 2019 ya, itu terhitung 1 tahunnya. Tapi untuk surat keterangan pilih yang diterima setelah Juni 2019 berarti belum ada 1 tahun. Tanggal terbitnya di situ. Nah, tanggal terbitnya dicantumkan di situ tanggal berapa terbit sehingga otomatis akan dihitung karena di aplikasi sudah dibatasi 1 Juli 2020. Ketika tanggal terbitnya melebihi 1 Juni 2019 maka ini adalah tidak masuk atau belum memenuhi syarat 1 tahun, maka itu otomatis akan tertolak. Itu. Kemudian surat yang syarat jawab yang intinya itu bahwa keterangan atau informasi atau dokumen yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah benar-benar asli ya, benar-benar asli. Dan jika ada pemalsuan maka ketika daftar ulang diverifikasi ternyata kok dokumen itu palsu, maka dari panitia berhak untuk diperbolehkan untuk membatalkan penerimaan itu. Jadi diharapkan surat keterangan domisili maupun data-data kemiskinan yang ada itu adalah benar adanya, yang informasi yang Bapak Ibu sampaikan adalah benar. Ketika tidak benar maka siap dibatalkan, bahkan bisa diproses untuk pengadilan. Itu intinya surat keterangan tanggung jawab mutlak itu bermeternya 6.000. Akhirnya itu Bapak Ibu untuk sekilas PPDB 2020 baik untuk jenjang PAUD, SD maupun SMP. Untuk itu waktu selanjutnya adalah tanya jawab. Saya batasi 5 penanya. Monggo kepada peserta yang mau bertanya, yang pakai Zoom bisa dari untuk bertanya dari operator nanti bisa menyambungkan ke audiens yang mau bertanya. Oh silakan kalau ada yang bertanya. Itu tanya mikirin lain. Pak Sinung dari Gumelar. Gumelar ya Pak? Ye, siap. Oh, Pak Sinung, Korwil Gumelar. Monggo, silakan. Sudah itu. Ya, bagaimana? Ucapan ya. Halo, Pak Somo. Ya, monggo pertanyaannya monggo apa Pak Sinung? Sudah bikin apa Miki? Aduh, siswa yang berasal dari Bimba. Bagaimana? Siswa. Diucapkan saja ya. Halo, bagaimana calon siswa yang dari Bimba, Mas? Calon siswa di mana itu Pak? SD? Ya, masuk ke Bimba. Halo, tamatan Bimba yang ke SD itu bagaimana? Ini loh, Dengan belajar. anak itu tamat Bimba ke SD, nah itu boleh atau tidak? Itu kan, Ya, itu Mas. ya hanya itu ya Pak ya. Ya tentang Bimba itu masalahnya belum Bimba itu lembaga pendidikan atau bukan? Ya. Terima kasih Pak Sinung. Mungkin Ibu Kepala Dinas yang menjawab. Monggo Ibu. Ibu dulu. Belum masuk Bu. Sorry sebenarnya. Belum masuk suaranya. Ulangi Bu, ulangi, diulangi. Suaranya belum masuk. Kamu gimana Pak ini? Halo, monggo. Kalau untuk Bimba, ini kita kesatuan pendidikan Pak Sinung.
Oke. Jadi menurut saya lulusan Bimba itu nggak bisa dipakai. Yang penting itu memenuhi syarat umumnya ya untuk pra SD. Nah, sedang persyaratan pra SD selama 1 tahun sementara kita abaikan. Jadi bukan melihat karena bimbanya. Oke. Masalah gini Bu, bahwa anak Bimba itu maksudnya ada sebuah desa itu, jadi dia tidak mau sekolah di PAUD tapi dia langsung ke Bimba. Nah terus setelah dari Bimba langsung ke SD. Ya kalau melihat persyaratan itu kan berarti masalah usia, memang bahwa di situ kan Bimba tidak menjadi syarat kan seperti itu. Hanya pertanyaan saya, apakah Bimba itu adalah sebuah lembaga pendidikan atau bukan, dan bagaimana caranya? Bukan diakui di dinas pendidikan, tidak diakui itu Bimba. Berarti seperti lembaga, ya Bu, seperti lembaga apa privat gitu ya Bu? Privat. Tidak ada izinnya di dinas. Oh iya. Ini ada masukan dari masyarakat dan perangkat bahwa Bimba itu jam belajarnya sama dengan PAUD atau TK begitu Bu. Ini menjadi apa, mempengaruhi untuk anak yang masih Suruh mengajukan, suruh mengajukan lembaga PAUD aja. Oh iya. Jangan itu banyak. Karena PAUD calistung. Ya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, Demikian pertanyaan dari Pak Sindo bahwa Bimba dari segi hukum memang bisa didapatkan. Ya. Tapi untuk mendaftar di SD kan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa untuk tahun ini tidak dipersyaratkan, boleh tidak dipersyaratkan dari pra SD asal usianya sudah memenuhi ya. Berarti kalau yang usianya 5,5 belum bisa diterima kalau belum tamat SD atau belum belum dari TK lah intinya, belum dari TK ya. Berarti yang bisa diterima ya berarti yang usia 6 sampai 7 tahun. Selain monggo dari SMP Negeri 2 Cilongok. SMP Negeri 2 Cilongok, Mas. SMP Negeri 2 Cilongok. Gimana? Oh, kerja. Terhapus tadi terputus. Capnya terputus tadi ya hilang. Belum bisa diklik, monggo yang dari ya maksudnya audio belum bisa diaktifkan. Mungkin ada yang lain monggo. Dari Proto 1 Pak Suhri mau bertanya. Ya. Bentar Pak, diklik dulu dari SMP 1 Pak Suhri. SMP 1 Mas.
ya. Baik. Ya, monggo Pak Suri. Satu lagi Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Tomo sudah bisa dengar? Waalaikumsalam ya, monggo Pak Suri. Ya. Oke. Baik. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas, Bapak Sekdin, Pak Tomo juga dan rekan-rekan semuanya saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya perlu penjelasan kembali mungkin. Ternyata dari penjelasan Pak Tomo itu operator SD itu memegang peranan penting bagi calon pendaftar untuk SMP. Karena apa? Karena pembuatan akun dan seterusnya itu akan dibantu oleh rekan-rekan yang ada di SD. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, apakah nilai rapor yang itu juga menjadi data yang diperlukan di dalam pendaftaran ketika calon pendaftar itu lewat jalur prestasi, misalnya, atau di jalur zona 2 atau 23, itu juga diupload oleh operator SD, Pak? Ataukah calon pendaftar itu upload sendiri nilai-nilai itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, selanjutnya, kalau misalkan itu nilai sudah diupload di operator SD tentang nilai-nilai itu, maka sesungguhnya itu akan memudahkan sistem untuk bekerja dan tidak akan terjadi lalu lintas data yang sangat banyak dalam waktu yang bersamaan, sehingga nanti kerja sistem menjadi lebih ringan, penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Mas Suri. Tadi di awal sudah sampaikan bahwa untuk pendaftar yang berasal dari Kabupaten Banyumas dan bersekolah di SD atau MONI di Kabupaten Banyumas, data masalah atau nilai itu sudah ada di kita. Kemarin di Formil, kemudian Formil menyatakan kita. Kemudian kita olah lagi dan kita berikan ke Kominfo, dimasukkan ke aplikasi. Sehingga untuk data yang berasal dari Kabupaten Banyumas dan dari sekolah Kabupaten Banyumas, nilai itu sudah terintegrasi. Asal dalam memasukkan nomor SHW betul, insya Allah nilai akan muncul di situ. Nah, bagi sekolah, dari siswa yang berasal dari sekolah luar Kabupaten Banyumas, itu yang harus mengisi di aplikasi. Demikian Pak. Nilai sudah siap. Kemudian nilai-nilai yang ada di dalam SKUS itu diolah oleh masing-masing guru kelas 6 dari sekolah maksudnya. Yang terdiri dari kelas matematika semester 1 semester nasional. Atau bahkan ada yang sudah ujian. Nah itu pada sekolahnya. Data yang dimasukkan dari nama poli itu dan sudah terintegrasi di aplikasi. Oke, demikian Pak dari penjelasan pertanyaan dari Pak Suhri. Yang lain monggo. Baru 2 pertanyaan. Dari SMP Negeri 3 Purwokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Kepala Dinas, Pak Sekdin dan Pak Tomo dan
Bapak Ibu guru yang lain, peserta webinar. Pertanyaan saya simpel, Pak. Seandainya ini enggak terjadi hanya mungkin di pinggiran gitu, atau maksudnya di daerah-daerah yang akses internetnya susah, bahkan di kota pun juga susah. Bagaimana memfasilitasi anak-anak peserta didik dari SD yang kesulitan dalam proses pembuatan akun? Satu, kemudian proses mengupload. Kita kan sekolah tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas tidak boleh ada sekolah memfasilitasi anak didik yang misalkan orang tuanya saking tidak tahunya, atau mungkin saking memang, atau mungkin dari keluarga tidak mampu datang ke sekolah dan sekolah tidak menyediakan. Bagaimana solusinya? Saya kira ini akan banyak dialami oleh sekolah-sekolah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu kebijakan. Kalau dalam sesuai aturan, jadi tidak istilahnya diharapkan karena ini situasi COVID, ini serba online, sehingga dari sini bisa tapi seandainya ada daerah-daerah tertentu yang memang kesulitan, mungkin SD-nya jauh, kemudian lebih dekat ke SMP-nya, itu monggo kebijakan dari Ibu. Oke. Terima kasih Pak Tomo. Jadi sebetulnya kita berharap masyarakat itu bisa mengikuti kegiatan mengikuti pendaftaran secara online. Pastinya kita juga maklum tidak seluruh masyarakat itu mampu artinya baik kemampuan dari sisi ekonomi maupun kemampuan dalam penggunaan media elektronik. Tadi kan juga sudah saya sampaikan, monggo Bapak Ibu pelajari dengan benar tata caranya, bahkan kita sediakan tutorialnya. Bapak Ibu yang punya tetangga seperti itu, tidak harus dia datang juga ke SMP, nggak masalah. Itu kan bisa dibantu oleh Bapak Ibu yang mungkin tetangganya memang tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang saya maksud tadi adalah kemampuan dari sisi penggunaan alat elektroniknya atau media elektroniknya maupun secara ekonomi. Kita sebagai warga dinas pendidikan itu kalau ada tetangga kita seperti itu nggak ada salahnya kita membantu meminjamkan HP kita untuk membuatkan akun buat yang bersangkutan. Ini jauh lebih bagus. Namun demikian, apabila orang tua kok kebingungan datangnya, pasti boleh membantu. Masa sih sekolah tidak boleh? Ya, tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan semuanya yang menginput, yang mengupload adalah dari operator sekolah. Sekarang masih tetap boleh, hanya membantu bagi yang benar-benar tidak memiliki kemampuan. Maksudnya sih nggak dibantu ya nanti kita juga salah karena anak itu kan memiliki hak untuk bisa memperoleh pendidikan. Sebarang yang kurang ajar pada. Demikian pertanyaan dari SMP Negeri 3. Tapi tadi di awal saya sudah menyampaikan yang ruang atau panitia di dalamnya terdiri dari panitia, dan operator dan ketika ada calon siswa orang tua sangat menunjukkan dan beliau disuka atau kelas saya monggo kita jadi tidak ada istilahnya bergerombol lah, jaga jarak ya gitu. Jadi ya masa sih dari pihak sekolah tidak menyediakan sama sekali. Nah, padahal yang mau menerima adalah sekolah. Jadi yang saya sampaikan tadi di awal,
menyediakan istilahnya sejenis customer service ya, bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para calon peserta didik. Dia bisa melalui telepon, bisa melalui WA maupun datang langsung bagi yang sangat membutuhkan. Jadi pada prinsipnya bagi yang sangat membutuhkan diperbolehkan. Itu. Begitu Bapak dari SMP 3. Kemudian tadi yang sudah usul itu dari SMP Negeri 1 Cilongok. SMP Negeri 1 Cilongok. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Ini matur nuwun yang kami hormati Bu Kepala Dinas, Pak Takdir, dan Pak Tomo serta rekan-rekan kami semuanya yang sangat saya cinta dan banggakan. Ini kami mengusulkan Pak, seperti yang sudah-sudah itu jadi guru SD itu mewakili dari siswanya itu mendaftar ke SMP, kemudian nanti untuk diverifikasi awal Pak. Karena apa? Kalau tidak diverifikasi awal, nanti ketika diverifikasi setelah diterima itu nanti gagal, kan mengurangi kuota. Sehingga sebaiknya begitu sudah selesai pendaftaran, langsung berkasnya dibawa ke SMP salah satu gurunya saja, sehingga kan mengurangi social distance. Sehingga kami yang akan memverifikasi apakah datanya sesuai dengan apa yang sudah diupload. Sehingga tidak ada nanti data yang tidak valid karena setelah pengumuman. Karena kalau tidak valid kan kami dirugikan kekurangan murid. Begitu Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Cilongok 1. Bahwa verifikasi tetap ada Pak. Verifikasi yang pertama adalah verifikasi secara aplikasi dari petugas verifikator itu dengan cara memverifikasi, yaitu pada hari Senin sampai Jumat tadi pukul 7.30 sampai pukul 15.30 verifikasi. Termasuk verifikasi berhasil diunggah, monggo diverifikasi, benar juga ya, diverifikasi. Ya, diunggah di situ bisa diyakinkan, kalau sudah yakin bisa diverifikasi, dijanjikan diverifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi berarti anak sudah terdaftar di situ dan bisa melihat rankingnya dan bisa cek bukti pendaftaran ya, data bukti pendaftaran tapi melalui PDF ya. Jadi si pendaftar bisa mencetak bukti pendaftaran melalui PDF. Tuh, verifikasi faktual itu tetap dilaksanakan pada saat daftar ulang ketika diterima. Nah, ketika ada ternyata tidak bukti-bukti tidak valid, kan di situ calon wali sudah tanda tangan surat tanggung jawab mutlak. Ya, ketika di tanggung jawab mutlak itu memang terjadi pelanggaran maka atau terjadi pemalsuan maka ditolak, itu sudah semestinya. Nah, kemudian untuk pemenuhan yang kurang ya, dia berasal dari zona dari jalur apa, yang mestinya mengambil dari peringkat yang di bawahnya. Misalnya mamanya dia mengambil dari jalur afirmasi, ternyata terbukti dia dari orang kaya, berarti data itu salah. Tapi mudah-mudahan itu mohon maaf, data-data yang ada di kami itu ada dari dinas sosial, yang mudah-mudahan sudah valid ya. Kemudian yang dari kita adalah KBP. Nah, ketika sudah verifikasi faktual di situ ditemukan terjadi kesalahan umpamanya, ya dibatalkan. Nah, untuk menambahnya itu tadi berarti kuota 15, kemudian kurang 1, ya berarti Bapak Ibu bisa mengundang peringkatnya di bawahnya dari jalur itu. Demikian Ibu. Mungkin Ibu mau menambahin monggo. Verifikasi faktual Pak Takdir monggo. Monggo beliau Pak Takdir. Ya. Terima kasih. Belum Pak. Masuk. Ya, sudah masuk Pak.
Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tomo, kira masalah verifikasi, dan kalau Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, karena ada waktu untuk verifikasi, itu antara Senin sampai Jumat tanggal 22 sampai 26 Juni. Saya kira itu waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi. Jadi intinya kan verifikasi itu tidak harus dilakukan secara tatap muka kan. Namun demikian surat tanggung jawab lengkap yang nanti akan diupload juga itu juga menjadi dasar dari Bapak dan Ibu sekalian dalam meyakinkan bahwa data itu valid atau tidak. Kalau nanti terpaksa memang tidak valid ya dengan menggunakan itu, saya kira Bapak Ibu sekalian bisa melakukan tindakan. Percaya saja Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir bahwa nanti akan kekurangan murid lah. Saya kira nanti ada cara-cara tertentu yang karena ada juga pendaftaran secara online, offline kan. Saya kira bisa dilakukan offline-nya. Jadi begitu Bapak, saya kira. Terima kasih. Baik, ketika di jadwal pertama yang sudah online ada 2 tahap atau 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 22 sampai 26. Terus ketika tanggal 22, 26 sudah ditutup, kemudian diumumkan, ternyata ditemukan seperti itu, berarti kan terjadi kekurangan murid. Ya. Umumnya dengan cara yang tadi bisa disebutkan, berarti kan ada kuota lagi, ada sisa kuota. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan gelombang kedua untuk buka pendaftaran offline. Pendaftaran online sudah ditentukan jadwalnya di situ. Tapi bagi yang kuota pertama belum terpenuhi, gelombang pertama ini berarti untuk 133 SMP ini ya, karena yang mendaftar untuk ikut dalam PPDB online itu ada 133 sekolah, 71 sekolah negeri dan sisanya sekolah swasta. Berarti kalau kita data di kita hanya 22 sekolah swasta yang tidak ikut PPDB online. Sehingga dari 133 itu membuka tahap pertama online. Nah, sudah jalan seleksi dan sebagainya, sudah akhir ditutup, masih ada kuota. Nah, berarti untuk memenuhi kuota tersebut buka lagi pendaftaran offline. Nah, maka di pendaftaran offline itu disarankan kepada sekolah karena tidak kita fasilitasi untuk online-nya, cukup offline saja. Silakan untuk sosialisasi karena saya yakin masing-masing sekolah ini sudah banyak yang kreatif ya, maksudnya sudah bisa mempublikasikan masing-masing sekolahnya. Jangan lupa tingkat SMP, tingkat TK dan PAUD saja sekarang sudah banyak buat istilahnya promo untuk sekolahnya. PPDB dari kita belum dibuka, tapi kita sudah promosi ya bahwa online ini online dari mana, online bentuknya apa, saya juga bertanya-tanya ya. Tapi kan itu dikecualikan memang karena sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat memang diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau sekolah negeri harusnya mentaati dari kita ya, baik itu TK, SD maupun SMP, pendaftarannya dia tetap mengikuti pada jadi kalau sekolah yang swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat memang ada pengalian di situ dari satu terus masih pertanyaan lagi yang mau menggunakan kesempatan suruh percaya saja. SMP 2 Batu Raden bagus ya bagus SMP 2 Batu Raden bagus SMP 2 Batu Raden. Oke, baik. Dengar nggih, Pak? Oke, Pak Tomo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas beserta jajaran yang saya hormati, saya hanya bertanya sedikit untuk jumlah pilihan peserta didik per jalur itu ada berapa? Misalkan dia bisa memilih berapa sekolah gitu ya. Kemudian kalau lebih dari satu, misalkan bagaimana mekanisme untuk pindah pilihan, misalkan memindahnya apa, sama dengan cabut berkas atau mungkin hanya memindah pilihannya kalau pilihan keduanya yang hanya dipindah. Lalu batasnya berapa ya? Berapa kali
sekali dia bisa merubah gitu. Soalnya ini kan berkaitan dengan kerja teman-teman di operator. Untuk verifikasi saya sudah paham, mungkin nanti operator akan memverifikasi berkas secara online dulu, kemudian nanti offline juga akan dilaksanakan nanti. Seperti itu Pak, saya kira pertanyaan saya. Terima kasih. Ya Pak Tomo, terima kasih. Ya baik Pak Agus. Untuk pendaftaran online tadi ya, untuk pindah jalur, nah ini kalau untuk yang pertama pendaftar memilih salah satu zona ya, pendaftar memilih zona satu. Kemudian bisa menentukan dua pilihan sekolah. Dua pilihan. Tapi tidak harus. Berarti yang pilihan kedua tidak harus diisi, karena banyak ditemukan pilihan dua diisi, diterima ternyata tidak, si anak tidak mau masuk sana. Iya, ini tidak harus diisi. Pilihan kedua itu bisa masuk ketika di SMP pilihan kedua itu masih ada kuota, ya. Nah, masih ada kuota. Jadi kalau pilihan kedua itu istilahnya dianggapnya yang diutamakannya pilihan satu lah intinya. Ya. Di pilihan satu yang diutamakan. Ketika pendaftar mau merubah jenis pendaftaran maupun zonasinya, ketika belum diverifikasi, itu hanya merubah pilihan saja, masih di tangan pendaftar, ya. Tapi ketika sudah diverifikasi, berarti kan sudah terdaftar di situ. Ketika sudah terdaftar, dia kalau mau ganti jalur maupun pindah sekolah itu harus proses cabut berkas. Nah, siapa yang bisa membantu cabut berkas? Tadi sudah sampaikan di depan, yaitu tugas dari istilahnya supervisor yang bisa cabut berkas. Itu di kita, tapi karena situasi sekarang ini, maka kita turunkan ke supervisor. Yang bisa cabut berkas adalah supervisor. Maksimal 2 kali Pak Agus. Maksimal untuk cabut berkas 2 kali. Berarti kesempatannya ada 3. Yang pertama daftar, semuanya sudah tidak diterima, cabut, harus 1 kali kan. Belum tidak diterima, cabut lagi, sudah. Ya. Kemudian batas untuk cabut berkas maksimal itu jam 10 hari Jumat. Hari Jumat tanggal terakhir. Jam 10 hari terakhir. Nah, setelah jam 10 ke sana sudah tidak dilayani cabut berkas. Karena untuk waktu diberikan kesempatan kepada petugas sekolah untuk menerima atau memverifikasi pendaftaran yang jam 10 sampai jam 12 itu. Nah, kalau tidak dibatasi, kasihan nanti tugas verifikasinya. Demikian Pak Bagus. Mudah-mudahan semakin fokus sudah memilih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup ya. Pak, ini ada satu pertanyaan dari wakil UPK, boleh Bu? Boleh ya. Satu lagi yang untuk dari Korwil, yang mewakili Korwil. Oh tidak salah tadi Korwil Purwokerto ya. Korwil Purwokerto Utara, monggo. Korwil Purwokerto Utara. Korwil Purwokerto Utara mungkin bisa mewakili ini. Monggo atau yang lain. Ibu pengawasnya. Terima kasih. Cek. Dengar suara saya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada terputus-putus. pada Pak Sutomo yang memberikan waktu pada kami. Saya wakil dari Purwokerto Utara mau bertanya kaitan dengan PAUD. Nyun sewu kaitan dengan pendidikan anak usia dini yang khususnya untuk anak ABK nggih. Tadi kayaknya saya mendengar belum disampaikan. Kaitan dengan anak ABK, anak berkebutuhan khusus di PAUD, itu karena ada keluhan dari orang tua bahwa untuk belajar di rumah itu tadi saya dengar
sumber daya dari jaset ke listrik PLN yang berdampak terhadap terputusnya jaringan internet. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk SMP tadi dari jalur zonasi itu dalam